Saudaraku, di antara salah satu isu yang cukup ramai belakangan didengungkan adalah apa yang muncul dari mereka yang selama ini berakidahkan Syiah, di mana mereka dengan agresif melontarkan di berbagai sarana informasi agar persoalan sunnah dan Syiah tidak perlu dibesar-besarkan lagi, karena ini hanyalah masalah yang dianggap masalah furu. Apa yang didengungkan kalangan Syiah itu kemudian disambut baik terutama oleh mereka yang cenderung kepada paham sufi, yang ikut menyampaikan agar persoalan sunnah Syiah enggak usahlah dibesar-besarkan, kata mereka. Tak aneh sebenarnya kalau sufi ikut mendukung masalah ini atau gagasan seperti itu, karena pada dasarnya Syiah dan sufi itu seperti 11-12. Kakak beradik seakan. Ustadz ini kebakaran jenggot melihat kenyataan bahwa Ahlus Sunnah dan Syiah yang semakin hari semakin dekat dan hidup berdampingan dengan mesra, serta berusaha mengesampingkan perbedaan dan berjalan dalam persamaan. Dalam kepanikannya, Ustadz ini membangun narasi bahwa yang menerima persatuan sunnah Syiah bukan Ahlus Sunnah, tetapi kelompok Sufi. Lalu kemudian dia mengatakan bahwa Sufi itu kakak beradik dengan Syiah, atau Sufi dan Syiah sama saja. Sehingga ketika Ustadz ini mengatakan bahwa Syiah kafir, sesat, bukan Islam, maka secara otomatis Sufi juga demikian. Sekarang mari kita lihat siapakah di antara tokoh Sufi yang banyak ulama mengambil ilmu darinya. Dalam kitab Ad-Durrul Mukhtar, karya Muhammad bin Ali bin Abdurrahman yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan pertama tahun 2002, halaman 14. Muhammad bin Ali bin Abdurrahman berkata, dan telah berkata Al-Ustadz Abul Qasim Al-Qushairi di dalam risalahnya, sampai kalimat, aku mendengar Al-Ustadz Abu Ali Ad-Daqqaq, salah satu ulama Sufi, yang berkata, aku mengambil jalan ini, maksudnya adalah ilmu tasawuf dari Abul Qasim An-Nasr Abazi. Dan Abul Qasim berkata, aku mengambilnya dari Ashibli, dan dia mengambilnya dari As-Sirri As-Sakti, dari Ma'ruf Al-Khurki, dari Daud At-Ta'i, dan dia mengambil ilmu serta tarekat, kami tegaskan, serta tarekat dari Abu Hanifah. Ternyata Abu Hanifah, salah satu imam mazhab Ahlus Sunnah, adalah guru tasawuf dan dapat dikatakan bahwa beliau adalah seorang sufi yang menurut Ustadz ini kakak beradik dengan Syiah. Kemudian mari kita lihat apa yang terdapat dalam kitab berikut. Dalam kitab Mirqatul Mafatih, karya Ali Al-Qari, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 1 yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan pertama tahun 2001, halaman 478. Maula Ali Al-Qari berkata, oleh karena itu Imam Malik berkata, barang siapa yang mendalami ilmu namun tidak mempraktikkan tasawuf, kami tegaskan tidak mempraktikkan tasawuf, maka dia telah mempraktikkan kefasikan. Barang siapa yang mempraktikkan tasawuf tetapi tidak mendalami ilmu, maka dia telah mempraktikkan kesesatan. Barang siapa yang menggabungkan keduanya, yaitu mendalami ilmu dan tasawuf, maka dia telah mempraktikkan kebenaran. Imam Malik yang juga merupakan salah satu imam mazhab Ahlus Sunnah menegaskan untuk mencapai kesempurnaan maka harus mempraktikkan tasawuf, yaitu menjadi sufi, juga mendalami ilmunya, yang menurut Ustadz ini kakak beradik dengan Syiah. Kemudian imam mazhab Ahlus Sunnah yang lain, yaitu Imam Asy-Syafi'i, juga mengambil ilmu dari sufi. Dalam kitab Tahdzibud Da'i, karya Muhammad bin Abdullah bin Saleh Al-Hebdan, halaman 11, Imam Asy-Syafi'i berkata, aku telah bergaul dengan orang-orang sufi dan aku tidak mengambil manfaat dari mereka melainkan dua hal. Salah satunya adalah perkataan mereka, waktu bagaikan pedang, jika engkau tidak memotongnya maka dia akan memotongmu. Dan kedua adalah jiwamu, jika engkau menyibukkannya dengan kebenaran, jika tidak dia akan menyibukkanmu dengan kebatilan.
Walaupun Imam Asy-Syafi'i tidak mengambil semua ilmu tasawuf, akan tetapi beliau sendiri yang mengakui bahwa terdapat manfaat yang bisa dia petik dari orang sufi yang menurut Ustadz ini kakak beradik dengan Syiah. Bahkan Imam Asy-Syafi'i di sini mengatakan kecintaannya untuk meneladani atau mengikuti jalannya sufi. Dalam kitab Kashful Khafa, karya Ismail bin Muhammad Al-Ijluni, jilid 1, yang diterbitkan oleh Maktabatul Ilmil Hadis, halaman 388. Al-Ijluni berkata, sesungguhnya Imam Syafi'i ketika berpendapat, dia mengatakan, aku cintai dari dunia kalian 3 hal, meninggalkan keterpaksaan, bergaul dengan akhlak dan lemah lembut, juga mengikuti jalannya ahli tasawuf. Kami tegaskan, mengikuti jalannya ahli tasawuf. Lalu siapa Ustadz Wahabi lokal ini dibandingkan para imam ahlus sunnah yang telah kami sebutkan di atas tadi? Namun yang sangat mengherankan, ternyata Ustadz ini tidak pernah membaca kitab imamnya sendiri, yaitu Ibn Qayyim tentang tasawuf. Dalam kitab Madarijus Salikin, karya Ibn Qayyim, salah satu ulama rujukan Wahabi, jilid 2, yang diterbitkan oleh Darul Kitab Al-Arabi, cetakan ke-7 tahun 2003, halaman 301. Ibn Qayyim berkata, sesungguhnya kemungkinan tersebut, yaitu bisa terus berbuat baik dan tidak menyakiti sesama, dapat difahami dalam 3 hal, keilmuan, kedermawanan, dan kesabaran, sampai kalimat, jadi 3 hal ini, yaitu ilmu, kedermawanan, dan kesabaran, dengannya tasawuf dapat dicapai. Sedangkan tasawuf adalah merupakan salah satu pokok jalan menuju Allah yang hakiki, dan penyucian jiwa serta pendidikannya, agar jiwa ini siap dalam menempuh perjalanan menuju Tuhan yang maha luhur dan terus bersama dengan yang dicintainya. Di sini sangat jelas pernyataan Ibn Qayyim selaku ulama rujukan Wahabi dan Ustadz ini bahwa ilmu tasawuf adalah jalan menuju Allah. Bahkan gurunya Ibn Qayyim pun, yaitu Ibn Taimiyah, telah membuat pernyataan tentang tasawuf yang mungkin belum pernah didengar oleh gerombolan Ustadz ini. Dalam kitab Ar-Rad Al-Syadzili, karya Ibn Taimiyah yang diterbitkan oleh Dar Alamil Fawaid, halaman 73. Ibn Taimiyah berkata, di saat dia berbicara tentang kelompok sufi dan guru-guru besar seperti Fudail bin Iyad, Ibrahim bin Adham, Abu Sulaiman Ad-Darani, Ma'ruf Al-Khurqi, dan orang-orang yang serupa dengan mereka. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah, sedangkan kelompok sufi yang mengikuti mereka adalah orang-orang sufi di dalam Sunnah dan Hadis, baik secara keyakinan maupun amal perbuatan. Karena mereka beriman kepada apa yang dikabarkan oleh Rasul, serta menjalani apa yang Allah perintahkan kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi, juga membenarkan yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wa alihi dan mentaati perintahnya. Barang siapa yang seperti ini, maka dia termasuk wali-wali Allah yang bertakwa, yang mana mereka tidak memiliki ketakutan dan tidak pula bersedih. Di sini Ibn Taimiyah telah mengakui bahwa orang-orang sufi yang dia sebutkan namanya adalah termasuk yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Namun dengan beraninya Ustadz ini justru mengeluarkan mereka dari Ahlus Sunnah. Dalam kitab yang lain, Ibn Taimiyah pun berkomentar tentang orang-orang sufi. Dalam kitab Majmu' Fatawa, karya Ibn Taimiyah, jilid 10, yang diterbitkan oleh Mujamma' Malik Fahad, cetakan tahun 2004, halaman 516 sampai 517. Ibn Taimiyah berkata, adapun orang-orang yang istiqomah dari para salikin, maksudnya para ulama sufi, yaitu mayoritas ulama salaf seperti Fudail bin Iyad, Ibrahim bin Adham, Abu Sulaiman Ad-Darani, Ma'ruf Al-Khurqi, Sirri As-Sakti, Junaid bin Muhammad, dan selain mereka dari ulama sufi terdahulu, dan seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Hamad, Syekh Abul Bayan, dan selain mereka dari ulama kontemporer. Mereka tidaklah mengajak pesuluk walaupun telah bisa terbang di udara atau berjalan di atas air keluar dari perintah dan larangan agama. Bahkan wajib atasnya mengerjakan yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang syariat sampai mati. Inilah kebenaran yang ditunjukkan oleh Al-Quran, Sunnah, dan kesepakatan salaf, dan hal ini banyak didapati dalam perkataan-perkataan mereka, yaitu ulama tasawuf. Yang terpenting di sini adalah pujian Ibn Taimiyah kepada para tokoh sufi yang sudah dia sebutkan tadi,
Yang jadi pertanyaan, mengapa para pengikut Ibn Taimiyah tidak membaca kitab-kitab imamnya sendiri? Sebaiknya jangan tampil di permukaan jika belum menguasai ilmu imamnya. Bahkan si ustadz ini berani menyatakan akan kesesatan tasawuf. Sebenarnya siapa yang guru dan siapa yang murid? Sebagai penutup, kami akan berikan hadiah kepada ustadz ini apa yang pernah dilakukan oleh imam besarnya, yaitu Ibn Taimiyah. Dalam kitab Jami'ul Masail karya Ibn Taimiyah, Majmu'ah Ats-Tsaminah yang diterbitkan oleh Dar Alamil Fawaid, cetakan pertama tahun 1432 Hijriah, halaman 7. Muhaqqiq berkata, salah satu yang disebutkan dalam kesempatan ini adalah bahwa Ibn Nasiruddin Ad-Dimashqi telah menyebutkan di dalam kitabnya Idfa'u Hirqah Al-Huba Bi'ilbasi Khirqatut Taubah, sebagaimana yang dinukil darinya Yusuf bin Abdul Hadi yang dikenal dengan Ibn Mubarrad di dalam kitab Bid'ul Alqah Bilubsil Khirqah, halaman 136, bahwa Syekhul Islam berkata, dahulu aku telah mengenakan khirqah tasawuf, yaitu jubah awal dari rantai spiritualitas sufi, dari sekelompok guru besar. Salah satunya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan itu merupakan jalur sufi terkenal. Kami tegaskan, jalur sufi terkenal. Benar kata Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, jika orang bodoh itu diam, maka tidak akan ada pertentangan.